Dari tanah rumah sampai apartemen, mau jual, mau beli, baru atau bekas. Transaksi properti jadi mudah, Century 21. Dari ruko kantor, gedung sampai pabrik, mau jual, mau beli, atau hanya sewa, saya pilih Century 21. Karena transaksi jadi mudah dan untung, broker properti terbaik Century 21. Oh, Century 21. Baik, semangat pagi, bro and sis, rekan-rekan Century 21 Indonesia. Apa kabarnya? Berjumpa kembali setelah 1 pekan kita nggak ketemu ya, betul ya? Boleh dong ya, colek-colek teman-teman yang belum hadir, saling menyapa juga lewat kolom chat, bro and sis. Sekarang posisinya lagi ngapain? Coba ya, ketik dulu di kolom chat. Coba tim ngopi mana tim ngopi ya? Atau tim yang sarapannya nanti-nanti aja. Eh, oke, boleh cek sound dulu. Suara saya cukup terdengar, Bro NC semua. Jangan-jangan nggak kedengeran nih. Ya, kedengeran nggak ya suara saya nih, teman-teman? Halo, halo. Cukup terdengarkah suara saya? Terdengar Pak Ari. Ah, Terdengar, Pak. apa kabar? Bro Yosep ya dan tim mana nih? Biasanya langsung on cam, jreng gitu ya, nyalain nobarnya ya. Bro NC semua, yuk kita lebih semangat lagi ya membuka sesi kali ini karena saya aja udah semangat nih dari pagi nih ya. Kenapa saya semangat ya? Karena salah satunya materi yang dibagikan pada pagi hari ini itu luar biasa banget ya. Luar biasa seperti biasa ya, bukan hanya sesi ini, sesi sebelum-sebelumnya juga dan sesi yang akan datang selalu penuh inspirasi. Makanya yuk kita semangat bersama ya mengikuti sesi pada pagi hari ini. Baru 42 akun, 43 akun. Wah, nambah terus ya. Biasa ya last minute baru pada masuk seret 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 gitu kan. Mungkin tadi lagi di luar ya ngopi. Sibuk ngopi ya ngobrol-ngobrol baru deh masuk ruangan. Set gitu kan. Seperti layaknya training-training onsite ya. Oke, coba ketik kalimat-kalimat motivasi yang teman-teman pikirkan pada pagi hari ini, ketik di kolom chat untuk saling menyemangati. Sekalian sebutkan posisi teman-teman ada di mana. Kalau di Bandung, Bandung Lautan Api, Bandung Lautan Motivasi gitu ya, atau apa ya. Boleh, boleh ya. Silakan Cikarang, Cikarang ya. Cikarang lagi termotivasi nggak nih Cikarang? Atau Jogja, Jogja ya. Boleh teman-teman ketik di kolom chat untuk saling menyemangati teman-teman yang lain pada pagi hari ini. Ini baru tanggal 19 Mei. Gimana? Sudah ada yang closing belum nih? Ya. Sudah ada yang transaksi belum nih di tanggal 19 Mei di bulan Mei ini nih kira-kira. Wah, kita bacakan dulu nih dari Pak Sony. Jakarta, Jakarta selalu, sukses terus. Oke, thank you. Century 21 Universal, peluang besar datang dari langkah kecil yang konsisten. Waduh, udah siap banget nih Century 21 Universal nih, ya. Kata-katanya aja udah kata-kata positif, ya. Coba dong, yang lain dong, bikin dong kalimat-kalimat kayak gini nih, ya seperti Century 21 Universal. Jadi kita yang melangkah seolah langkah kita kecil tuh sebenarnya kalau kita lakukan dengan konsisten itu pasti ujungnya adalah keberhasilan. Kayaknya kayak gitu ya, seperti itu nih ya. Tim Pak Pak Wegi nih ya, mantap sekali nih kata-katanya nih ya. Atau sudah ditugaskan setiap hari harus cari quote-quote bagus gitu ya. Keren keren. Oke, Bro NC semua, mari kita mulai bersama dengan yel-yel dulu ya. Silakan. Audionya dinyalakan biar lebih semangat, biar lebih ramai ya.
biar lebih rusuh gitu, biar kita nggak kayak kuburan ya teman-teman ya. Biar rame gitu ya. Silakan unmute aja, boleh biar berisik sekalian ya. Coba saya mau lihat nih, yang unmute baru berapa nih? Oke, mantap. Siap ya? Yel dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Apa kabar? Luar Luar biasa. Luar biasa. Yes, biasa. yes, Luar yes. biasa. Yes, Keren. yes, yes. Century 21. Master. Master, Master. brother, Order. master. Always Always Let's elevate. celebrate. Oke, celebrate. tepuk tangan dulu Celebrate. dong. Waduh, walaupun kelihatan nih ada yang sarapannya cuma lontong, ya nggak? Ada yang sama bakwan satu, ya. Ya, tetap ya. Ayo, kita lebih semangat pada pagi hari ini. Ya. Oke, Bro NC sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk pada tema yang saya yakin Bro NC semua cukup penasaran juga ya. Nih tentang apa nih? Karena biasanya langsung nih tema-temanya khusus ya, udah kebayang nih sama teman-teman. Tapi kalau sekarang nih ya, tema tentang bagaimana kita sebagai agent properti bukan cuma ngomongin jualan-jualan doang ya, bukan cuma bicara tentang target-target, tapi ada hal-hal yang kita tahu di lapangan harus ya penuh dengan tantangan, sehingga kita harus terus kreatif, terus mencari eh, strategi-strategi baru ya, cara-cara yang unik gitu ya, untuk memenangkan market. Oleh karena itu, ya pada pagi hari ini kita kedatangan seorang pembicara yang sangat luar biasa ya. Sebentar, saya share dulu lah ya, biar langsung kelihatan nih. Saya bacakan dulu deh. Saya bacakan dulu biodatanya kalau gitu ya, Bro NC semua. Sebentar. Wait, wait, wait. Hmm, masuk ke sini aja. Lahir di Bandung 3 Agustus tahun 1973 ya. Sekarang tinggal di Puri Bintaro dan memulai debutnya di industri properti sejak tahun 2015. Eh sebentar, oke. Nah, pekerjaan sebelumnya pernah juga sebagai karyawan di bank ya, ada di Bank Duta, ada di Bank Niaga. Kemudian pernah mencicipi bisnis-bisnis juga sebelum broker properti ini, bisnis handphone, bisnis bakso, wah luar biasa kan ya. Saya tampilkan dulu prestasinya dulu ya, sebentar. Oke, seperti yang teman-teman juga sudah ketahui, tahun 2019 itu pernah menjadi top nomor 2 Century 21 Indonesia by personal commission. Waduh, ini bukan kaleng-kaleng juga ya. Prestasinya nih luar biasa banget. Tahun 2020 kembali menjadi top nomor 2 ya Century 21 Indonesia by personal commission juga. Tahun berikutnya 2021 menjadi top 4 Century 21 Indonesia by unit. Kemudian 2022 top 5 by unit. Dan di tahun 2023 juga menjadi top 3. Wah, naik lagi nih ya. Top 3 Marketing Associate Century 21 Indonesia by Personal Commission. Dan di tahun 2024 meraih jenjangnya sebagai seorang Master Gold. Ya, penasaran atau penasaran nih teman-teman ya untuk mendengarkan sharing dari beliau pada pagi hari ini ya dengan judul The Creative Path to Success in Real Estate. Mari kita sambut dengan meriah ya Ibu Santi Kristianti ya. Oke, tapi di sini ada nama bekennya nih teman-teman ya, Ibu Santi Suntea ya. Halo Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Pagi, apa kabar Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Yes, Aduh, yes, Ibu terima yes. kasih sudah berkenan untuk sharing di kelas 21 minutes workout. Ya, Semoga ya kita tahu the more you give, the more you get gitu ya Bu ya. Semakin kita mau sharing, insya Allah kita akan dapat
yang lebih berlimpah lagi gitu ya Bu. Kita Amin, doakan amin. Ibu Amin. selalu sehat juga dan bisa sharing terus ya Bu. Oke, Bu Santi, saya persilakan kepada Ibu untuk cerita nih ya, sesuai dengan judulnya ya, Creative Path to Success in Real Estate. Silakan Bu Santi. Terima kasih Pak Hari. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Century 21. Apa kabar semuanya? Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa ya. Mudah-mudahan sesi kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana dan boleh dicontoh, boleh juga dikembangkan ya. Seperti contoh judul kali ini adalah The Creative Path to Success in Real Estate. Apa sih artinya gitu ya? Kalau saya nanya sama anak saya, Dek, ini artinya apa ya, Dek ya? Gitu. Terus, oh itu cara-cara kreatif, mah. Kalau mau sukses di real estate seperti apa katanya gitu. Cara-cara kreatif gitu ya. Hmm. Eh, saya yakin di sini teman-teman Bro and Sis di sini adalah orang-orang yang juga kreatif. Bagaimana caranya untuk berjuang menuju closing. Ya, masing-masing pasti punya cara sendiri. Tetapi dari hal yang saya lakukan itu cukup membuat saya berada di jenjang karir yang sesuai dengan yang diminta sama Senturi Pusat. Jadi kalau Senturi Pusat itu kan minta kalau bisa dalam waktu 3 bulan ya orbit deh, saya nyampe ke orbit. 6 bulan Rocky deh, saya nyampe Rocky gitu ya. Terus nanti apa nama associate manager harus sekian. Akhirnya itu terlewati dengan mudah karena memang kita sudah menyiapkan cara-cara kreatif untuk menuju sukses di real estate ini, di properti ini ya. Nah, apa sih yang kira-kira eh, cara-cara seperti apa sih yang saya lakukan? Saya mau sharing ya ke teman-teman semua. Next, boleh? Nah, use a beautiful number. Hal ini sepertinya sepele, tetapi buat saya ini penting. Kenapa penting? Karena eh, oke, sebelum 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 saya menyebutkan use a beautiful number, saya mau cerita kenapa nama saya punya nama panggung Santi Suntea. Sementara nama saya kalau di panggung Santi Kristianti gitu ya. Saya selalu memanggil di sini memperkenalkan diri sebagai Santi Suntea. Itu bagian mungkin dari kreativitas juga. Karena seperti yang Bro Ensis tahu di sini bahwa nama Santi itu hampir semua kantor pasti ada ya yang punya nama Santi. Ada ada Santi gitu kan. Pasti di setiap kantor mau kerja di perbankan, mau kita kerja di apalagi agen properti gitu. Dan saya tahu ini hal yang sulit buat saya kalau tidak punya pembeda. Saya harus punya pembeda. Bayangkan saya datang ke kantor, waktu itu saya pernah bekerja di brand lain 5 bulan. Di situ sudah ada yang namanya Sinta, sudah ada yang namanya Yanti. Jadi orang mencari saya bisa ketemu Bu Sinta, bisa ketemu Bu Santi, atau Bu Sinta, Bu Yanti gitu. Jadi ketukar-tukar. Ya kalau ketukarnya menguntungkan sih enak ya, tapi kalau tidak menguntungkan buat saya harus cari cara bagaimana supaya saya dikenal dan orang tidak salah pilih gitu ya, tidak salah orang. Akhirnya diputuskanlah saya menggunakan nama Santi Suntea. Terkesan kuno mungkin ya, tapi justru kunonya ini malah jadi orang penasaran. Apakah ini orang Chinese katanya gitu, Suntea gitu. Apakah orang Sunda, Sunda Tea gitu ya. Jadi itu bagian dari kreativitas. Itu dulu kalau bicara sedikit dulu saya masih kelas 3 SD belajar bahasa Inggris. Matahari itu apa? Sun. Teh itu apa? Ti. Jadi kalau Santi itu teh matahari ya, Suntea. Udah saya akhirnya belajar nulis Suntea, Suntea, Suntea. Jadi nama ini sebetulnya bukan nama yang asing buat saya karena teman-teman akhirnya memanggil saya dengan Suntea di kantor-kantor lain gitu ya. Santi mana? Santi Suntea. Dan itu cukup membranding saya di Bintaro gitu ya. Karena di Century Prima Group sendiri sudah ada nama Santi juga lumayan banyak ya. Jadi saya menggunakan nama itu jauh sebelum saya bergabung di properti. Nah, untuk penggunaan nomor, biasanya kan orang nge-save nomor apa namanya nomor telepon itu ya udah di-save terus nanti kita tinggal manggil berdasarkan nama. Tetapi tidak dengan spanduk.
ya, kita bicara use a beautiful number. Waktu itu saya pernah beberapa kali memasang spanduk di antara banyak sekali spanduk yang tertempel di rumah-rumah eh, orang ya. Tapi ada satu orang yang menelpon saya dan mengatakan bahwa saya nelpon karena ini bebek baris katanya gitu. Jeda nomor, jeda nomor angka angka nomor telepon saya bikin semudah mungkin supaya dengan kecepatan 0 km atau ya 5 km nomor saya yang terpasang. Ada orang dulu zaman dulu tuh kalau ada pasang nomor telepon nomornya dua XL misalnya atau simpati dua di tapi nomornya ngacak-ngacak gitu ya. Padahal itu menurut saya hal yang menyulitkan. Jadi cukuplah pasang satu nomor. Waktu saya tanya kenapa harus ada dua nomor, ya supaya buyer XL telepon ke XL, buyer simpati telepon ke simpati. Waduh, masa mau beli rumah masih mikir begitu ya? Rumah kita miliaran, masa kita mau eh, masih mikirin pulsa, ya kan? Jadi saya memilih nomor cantik itu salah satunya supaya di spanduk itu nomor saya lebih gampang dilihat dan orang lebih banyak lebih menelpon saya, lebih tertarik untuk menelpon saya. Itu. Apakah ini berguna? Sangat. Karena dengan kita memberikan nomor yang mudah diingat, tentunya ini juga akan jadi apa namanya? Salah satu branding kita ya. Oh, itu yang nomornya banyak gitu. Itu mungkin dari yang use a beautiful number. Dan kalau untuk nomor telepon, saya menyarankan kalau kita sudah berbisnis sebelumnya, pakailah nomor telepon dengan nomor yang baru. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mensortir, oh ini orang yang tertarik di properti. Tetapi bukan bukan tidak mungkin kita juga membranding dengan database yang lama. Ya, oke next. Nah, teman-teman, eh, untuk memulai menjadi seorang agen properti, kadang kita tidak cukup hanya untuk kelas training dari kantor pusat ya. Fakta di lapangan kita tetap butuh, saya harus ngapain nih datang ke kantor. Banyak beberapa teman atau marketing yang sudah datang ke kantor bingung karena dia tidak punya bos atau tidak punya things to do-nya, harus ngapain. Jadi dia bingung mau ngapain datang ke kantor, mau ngiklan, nggak ada yang mengarahkan mungkin ya. Setelah selesai training, mereka datang ke kantor bingung, akhirnya gibah time, ya kan? Nah, mulailah dari memperbaiki kontak-kontak yang ada di handphone. Datang ke kantor harus ada yang dilakukan. Salah satunya adalah kontak manajemen. Kadang kita udah menulis ya, eh, nama Budi misalnya, nama Budi sebagai owner. Pada saat ketemu kita kenalan tahu namanya Budi, tapi ya dengan rata-rata kan udah di atas 40 tahun yang jadi agent gitu ya. Aduh, kemarin tuh nomor ownernya si rumah ini, aduh rumahnya di mana ya? Tapi namanya siapa lupa. Akhirnya kita jadi kalah cepat dengan orang lain. Kalah kalah ya kita kan bergerak dengan waktu juga ya. Kalau kita jualan properti kita harus hubungi siapa gitu-gitu kan harus cepat. Nah, dibuatlah mulai dari kontak manajemen. Rapikan data yang sudah ada di handphone. Misalnya kita sudah punya satu klaster, titik, spasi, terus apa namanya, sebagai owner atau sebagai buyer itu kita harus rapikan supaya pada saat kita mencari, misalnya Harmoni, kita mau cari owner Harmoni, udah langsung keluar nomor-nomor itunya, apa namanya, data yang sudah ada di handphone kita. Ini salah satu juga bagian dari kita untuk memudahkan kita melisting, atau kita memudahkan untuk kita menghubungi owner segera, ini sangat diperlukan. Jadi hal seperti ini tidak bisa disepelekan. Mungkin ada teman-teman yang sudah tergabung di apa satu klaster, kita punya data ownernya, tapi kita nggak tahu namanya siapa aja. Mulailah dengan kontak-kontak pengadministrasian yang rapi, sehingga pada saat pencarian ini memudahkan kita untuk segera menghubungi klien kita. Itu ya.
bisa dilihat mungkin di layar bahwa data-data owner, di sini saya tulis vendor, kemudian ada eh, apa namanya alamat-alamatnya beserta dengan blok-bloknya itu sudah tertata dengan baik sehingga pada saat kita melakukan pencarian itu tidak tercampur dengan data-data yang sebelumnya kalau kita belum jadi agent SMA, teman SMA, teman SD, teman apa gitu ya. Jadi kacau. Jadi kita lakukanlah perapian di kontak manajemen kita. Ini bagian dari sesuatu yang ya menurut saya wajib sih ya dilakukan karena ini akan menghambat kita untuk transaksi juga. Kalau misalnya ada data yang hilang atau misalnya kita mau menghubungi orang akan lebih sulit kalau kita tidak rapikan kontak manajemennya. Next. Nah, kemudian apa saja sih yang dilakukan supaya kita bisa membranding diri kita? Saya ini berawal dulu sebagai karyawan. Pada saat saya memutuskan untuk resign, saya memulai berbisnis. Kebetulan waktu itu saya jualan handphone, maka data-database yang ada adalah pelanggan handphone. Kemudian pada saat saya berbisnis bakso, orang-orang yang WA saya itu pesan bakso 2 porsi, 3 porsi gitu ya, karena nomor-nomor saya apa namanya terteranya nomor bakso. Makanya kenapa saya memutuskan pada saat menjadi agen properti saya harus menggunakan nomor baru supaya tidak tercampur dan mereka nge-save-nya juga sebagai agen properti. Nah, bagaimana mereka biar supaya mereka itu eh, kenal saya sebagai agen properti, bukan sebagai tukang bakso, bukan sebagai tukang HP, atau bukan sebagai karyawan bank. Maka saya membranding saya dengan cara memasang banner di area-area tertentu untuk mencari listing sekaligus membrainwash orang-orang bahwa saya adalah agen properti. Contoh-contohnya adalah saya pasang di jalan-jalan. Kalau ada teman-teman yang bilang, saya listing baru sedikit, kemudian saya juga em, apa namanya dilarang sama owner untuk pasang spanduk gitu ya. Saya nggak menjadikan itu sebagai masalah. Saya memasang spanduk bukan di tempat-tempat rumah orang, tapi saya pasang di semua tempat yang masih bisa dipasang spanduk, terutama di area kemacetan. Saya pasang banner kecil-kecil ukuran 50 kali 50 atau apa namanya di area-area kemacetan dan saya tulis eh, dicari area misalnya kita ada di area Kucica, dicari area Kucica, kami punya buyer potensial untuk Anda. Hubungi nomor ini. Saya saya memasang tidak berhitung, artinya saya tidak membuat jarak per 10 meter atau per 100 meter atau per 1 kilometer, tapi saya memasang spanduk dimanapun saya bisa pasang. Jadi kalau ada jarak 1 jengkal pun, tapi yang di satunya itu tiang listrik, satunya ini pohon, saya pasang dua-duanya. Kalah lah yang orang kampanye itu kalah ya. Saya pasang di mana-mana. Tetapi resikonya apa? Resikonya dibersihin lagi sama orang. Dibersihin sama petugas Pemda misalnya gitu ya. Atau sama Bintaro Jaya, kalau kebetulan saya di area Bintaro, dibersihkan lagi. Tapi saya pasang lagi. Begitu terus-menerus sampai terekam kepada orang-orang bahwa Santi Suntea ini yang spanduknya di mana-mana. Jadi pada saat saya ketemu sama klien, oh ini Ibu Santi Suntea ya. Iya, oh saya lihat spanduknya di mana-mana. Padahal listing saya yang spanduknya udah terjual kan nggak mungkin kita pasang listing lagi ya. Jadi itu mungkin cara-cara yang bisa di teman-teman tiru dan jangan cuma satu kali gitu loh. Percayalah dari sekian banyak spanduk yang kita pasang, masa sih nggak ada yang titip listing, masa sih nggak ada yang closing. Kita bilang dicari rumah area dekat stasiun, kami punya buyer potensial. Itu yang dekat stasiun pada telepon saya, Bu, rumah saya dekat stasiun Bu, cuma 1 kilometer dan saya mau jual cepat. Akhirnya saya punya hot sale. Ini beberapa kali terjadi dan saya juga bisa membuktikan dengan flyer ini ada orang yang tadinya tidak percaya,
tapi kemudian akhirnya percaya bahwa saya punya buyer dan akhirnya closing, buyer itu langsung klien itu langsung membranding kemana-mana. Wah, ini aja kalau mau punya rumah ke Santi Suntea aja, dia punya buyer potensial, dia ngumpulin buyer potensial. Mungkin bagaimana orang tahu kan kalau kita mau jual rumah ke siapa, apalagi kita misalnya baru 1 bulan 2 bulan jadi agent, orang lain nggak ada yang tahu. Ya kita harus branding, kita harus eh, promosikan bahwa saya adalah agent properti yang Anda cari gitu. Next, flyer share. Nah, saya melakukan flyer share itu secara berkala dan sangat sering, meskipun harus saya ngumpet-ngumpet dari security misalnya ya, saya ngumpet-ngumpet dari orang yang melarang gitu, tapi saya tetap lakukan. Flyernya seperti apa sih? Saya bikin flyer, saya cetak, saya bikin seperti kartu sehingga tidak mudah basah, saya kasih plastik ya. Kemudian saya memperkenalkan diri. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Santi dari Century Primarket 2. Kantor saya ada di sini. Pekerjaan saya itu membantu memasarkan properti berupa rumah, kafling dan sebagainya. Kemudian, apakah Bapak Ibu ingin menjual properti Bapak Ibu atau ingin menjadi bagian dari tim misalnya atau ingin menjadi mencari area menjadi agent mencari agent yang profesional gitu. Itu saya tempel di situ sekaligus dengan saya membranding juga. Oh, saya pernah jadi top selling, top selling, top selling. Saya saya share di situ. Apakah saya membutuhkan feedback? Enggak, saya ngirim-ngirim aja. Saya bakar uang. Saya cetak 5.000 lembar, saya kirim kemanapun saya mau. Saya kirim kasih ke tukang bakso, saya kasih ke tukang sayur, saya masukin ke rumah-rumah kosong. Jadi saya bukan sebar kartu nama, tapi sebar flyer. Kalau teman-teman mungkin ada sebar kartu nama aja ya. Nah, kalau saya itu saya bikin supaya orang lebih mengenal saya. Kemudian di situ juga di belakang flyernya itu biasanya saya kasih PJP ya. Jadi ada orang yang misalnya mau listing tapi kebetulan nerimanya jauh, sudah saya siapkan di belakangnya itu eh, PJP gitu. Nah, ini sebetulnya saya lakukan terus-menerus dan survei membuktikan memang akhirnya terbranding juga cara-cara seperti ini. Pertanyaannya adalah mau dilakukan atau enggak gitu, ya kan? Data-data apa namanya data-data yang sudah saya flyer-flyer yang sudah saya share, saya bagikan itu saya nggak nungguin. Jadi jangan kita berpikiran saya udah nyebarin 1.000 nggak ada hasil. Saya nggak pernah berpikir gitu. Saya sebar lagi dan ini saya lakukan kalau saya sudah bingung saya harus ngapain nih di titik di mana saya misalnya, aduh bayar kok sepi ya, kok ini gak ada yang listing. Yang saya lakukan saya sebar flyer lagi, saya pasang lagi spanduk dan itu saya lakukan secara terus-menerus sehingga setiap ada orang yang mau menitipkan, saya sudah terbranding. Iya, saya telepon Bu Santi karena saya melihat nama Bu Santi di mana-mana. Ya, next, blasting. Apa sih blasting? Blasting itu sesuatu yang mengerikan sebetulnya. Kenapa? Karena resiko kita di-ban ya. Kita di-ban oleh WhatsApp sendiri. Kalau misalnya kita ngeblasting ke orang yang tidak men-save nomor kita, ya. Itu dia makanya saya selalu memblasting dengan cara-cara yang ibu bapak pasti butuh saya untuk informasi ini gitu. Beberapa blasting kita lakukan perkenalan. Kalau kita sering kan ya promo ini. Hanya orang yang tidak memerlukan lah, yang tidak butuh informasi dari kita yang akan mereject kita. Tetapi orang-orang yang memang mungkin investor, mungkin pengen mencari properti atau menjual properti, dia akan senang dengan informasi yang kita dapat. Nah, blastingnya itu sendiri seperti apa? Ya, blastingnya macam-macam. Saya lakukan itu secara berkala. Misalnya, selamat pagi, saya dengan Santi dari kantor Century menawarkan jasa apabila Bapak Ibu ingin menitipkan sewa atau jual
kepada saya. Misalnya beberapa klien saya sedang mencari rumah di. Nah, kalau kita blasting sama satu klaster mana gitu ya, eh, kita kita tulis aja di situ. Jadi saya kalau mencari. Hai Bu. Jadi saya Eh, lebih sering jadi orang pertama. Habis itu baru agent-agent pada ngikutin, pada datang, pada ketok rumah. Nah, ini salah satu keuntungan kita blasting. Seperti yang mungkin tampak di layar ya, pada saat saya ngeblasting, ada orang yang bertanya, "Sore Bu, kalau blok ini luas harga pasarannya berapa?" Itu. Kemudian kita blasting lagi, saya punya klien sedang cari rumah yang disewakan, pembayarannya cash. Jika Bapak Ibu memiliki unit, mohon dapat menghubungi saya, misalnya. Bu, saya mau jual. Saya mau jual rumah di Kebayoran misalnya gitu. Jadi listing ini datang dengan sendirinya karena ada yang kita lakukan, ada kreativitas yang kita lakukan dengan cara blasting. Kalau kita misalnya cuman listing tapi lihat spanduk, habis bensin. Lihat Fishbo. Fishbo itu 50% sudah di owner. 50% sudah. Bu Santi, eh, terhambat Ya, koneksinya Bu. itu. Tadi sempat hilang Bu Santi suaranya. Oh gitu. Tadi baru Fisbo 50% di owner, habis itu mati. Oh ya. Jadi untuk Fishbo biasanya spanduk-spanduk yang ada Fishbo-nya itu udah ke 50% itu diambil sama owner. Karena mereka buyer yang datang pasti kalau ada spanduk kita, spanduk owner pasti akan teleponnya ke owner itu. Jadi saya tidak melakukan pencarian listing dengan mencari Fishbo. Apalagi rumah-rumah dihuni itu kan hampir tidak ada yang mau untuk dipasang spanduk ya. Nah, dari situ kita bisa mengedukasi eh, kepada klien berapa harga wajar yang sudah terjual. Jadi kita berdasarkan data kita punya, Bu, yang terjual bulan ini sekian, sekian, sekian gitu. Nah, dari situ kita lebih gampang mengeksklusifkan unit, kita lebih gampang untuk apa namanya memberikan pandangan harga gitu ya. Itu dari cara kita blasting. Lakukan blasting ini secara rutin minimal 1 atau 2 bulan sekali. Supaya mereka tahu pada saat mereka mau jual properti, mereka tahu harus menghubungi siapa. Kadang-kadang begitu kita ketemu sama teman, eh rumah gue baru dijual nih gitu kan. Ya kenapa nggak bilang? Ya gue lupa, abis lu nggak ada kabarnya sih gitu ya. Atau misalnya, ya abis gue lihat spanduk aja yang lewat gue hubungin aja gitu. Banyak hal yang kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kalau kita sering membranding, ini pun bisa member get member. Jadi artinya misalnya waktu itu ada beberapa kali kan apa pengalaman saya ada mereka bilang, aduh mau jual rumah daerah Bintaro, ada agent nggak ya, ngehubungin siapa ya, oh ini gue sering nih dihubungi sama agent, nih hubungi ini aja. Jadi saya nggak kenal dengan siapa saya share, saya juga nggak kenal dengan siapa pemilik unitnya, tapi akhirnya bisa terjadi saya punya listing dan closing. Jadi waktu saya tanya, ibu mohon maaf, ibu tahu nama saya dari mana? Oh saya dapat dari teman saya. Tapi teman saya juga nggak tahu ibu katanya. Dan itu sangat sering. Jadi ini efektif sekali ya untuk blasting ini lakukan mau itu kita agent baru ataupun agent yang senior, lakukan ini pasti akan berguna. Apalagi kalau kita melampirkan data-data hot sale. Hot sale yang ada di kita ini, rumah kita ini. Jadi mereka kadang menunggu ada ada update harga Bu, rumah-rumah ini gitu. Boleh sekitar Bintaro misalnya. Mereka sering mencari karena apa namanya kita sering ibaratnya kita sering nengokin mereka lewat handphone kan, kita sering menyapa mereka gitu, dan ini responnya luar biasa. Kalau dalam satu klaster saya ngeblasting dari 100 rumah itu minimal saya dapat 15 listing.
Jadi mereka, oh terima kasih, saya baru serah terima rumah, rencana mau saya jual, atau rencana mau saya sewakan, atau rencana mau saya huni. Oh, baik Bu, nanti berkabar ya Bu kalau rumahnya mau dijual atau disewakan. Jadi mereka boleh save nomor saya ya Bu. Gitu. Itu lakukan terus-menerus. Saya yakin cara ini adalah cara yang paling jitu ya. Tapi kita memang harus merapikan dulu database kita seperti yang tadi saya bilang bahwa manajemen kontak itu sangat penting supaya kalau kita blasting tuh kita udah tahu kita mau ngarah kemana. Tuh. Next, exclusive listing. Nah, cara-cara eksklusif listing ini juga kita bukan cuman hanya menawarkan kepada klien untuk eksklusif ya, tapi kita sendiri nggak bisa jual apa sih eksklusif gitu ya. Juallah eksklusif dengan apa yang kita mau lakukan. Misalnya ada rumah eh, rusak atau rumah kotor, kita tawarkan Bu eksklusif dengan saya ya Bu, karena eksklusif dengan saya kita lakukan open house, kemudian kita pasang di portal berbayar, kemudian kita blasting ke 30.000 database yang ada, kemudian kita juga melakukan pembersihan rumah, kita melakukan apa namanya branding, sebar flyer. Jadi kita jualan yang banyak. Saya yakin kok mereka nggak pelit ngasih 3% dan kasih eksklusif listing. Kita kita edukasi mereka bahwa buat apa banyak agent tapi perang harga. Mending eksklusif sama saya, dapatnya ini gitu. Dapatnya rumah dibersihkan gitu, rumah di atau misalnya kita melakukan penawaran bahwa dengan eksklusif sama saya, maka rumah akan bersih misalnya gitu. Nggak apa-apa, atau pohon kita tebangin dan itu tanpa biaya. Saya lakukan itu. Dan terbukti banyak rumah-rumah yang akhirnya bisa eksklusif dengan saya. Next. Nah, minor renovation eh, apa sih gitu kan ya? Saya pernah punya pengalaman ada satu orang klien yang mau menjual rumah apa adanya, padahal rumah itu sudah murah dan rumah itu eh, sebetulnya menjual. Tetapi ada salah satu ada bocor di rumahnya yang kebetulan di ruang tamu yang kelihatan banget pipanya gitu. Sehingga waktu saya tanya sama owner, Pak, ini mau dibenerin dulu nggak? Nggak, saya mau jual apa adanya. Tapi begitu bayar datang, waduh, bocornya kayak gitu ya. Waduh, ini udah habis 300 juta sendiri nih gitu untuk renovasinya. Akhirnya nawarnya tuh yang rendah-rendah banget. Kebetulan waktu itu owner minta 2 miliar dan yang penawaran-penawaran dari buyer itu 1,7, 1,6, 1,7, 1,6 gitu. Sehingga akhirnya saya bilang sama ownernya, Pak, kalau Bapak mau 2 miliar, boleh nggak saya renovasi dengan biaya saya sendiri? Nanti saya hitung biaya renovasinya, kemudian nanti kita jual di atas itu. Akhirnya owner mempersilahkan saya cat luar dalam rumahnya. Waktu itu cuman habis 15 juta, saya dempul plafon yang bocor, saya tebang pohonnya. Dalam waktu 1 minggu terjual 2,50 miliar. Artinya eh, buyer itu kan senang disegeri dengan mata ya. Mereka kadang suka berhitung, wah ini besar, padahal renovasinya kecil. Tetapi justru dengan kita membantu merenovasi rumahnya yang rusak sedikit tapi bisa menjual, itu bagian dari servis kita yang menguntungkan kita juga gitu loh. Akhirnya ini saya lakukan ke beberapa rumah yang memang kelihatannya perlu renovasi sedikit, perlu touch up sedikit, tapi dieksklusifkan. Pak, tapi eksklusif sama saya, gitu. Atau misalnya yang debunya sampai udah 1 senti gitu, Pak. Tadi saya bawa bayar ke sana, tapi eh, bayarnya nggak mau karena batuk, debunya banyak dan sarang laba-laba banyak. Boleh saya bantu bersihkan? Saya panggilin orang, saya bayar orangnya. Bapak nggak perlu keluar biaya sampai terjual, tapi eksklusif. Udah akhirnya terjual dan itu sudah banyak sekali rumah-rumah yang saya lakukan itu. Jadi kita sebagai marketing itu tidak cuman eh, udah terima listing, udah terima harga dari owner sekian ya ikut gitu ya.
kita harus edukasi juga, kita harus bantu mereka harus melakukan apa supaya rumahnya cepat terjual. Tuh. Dan ini mungkin bisa buat teman-teman yang punya kelebihan dana, akhirnya belajar menjadi investor gitu ya. Kalau memang rumahnya murah banget, silahkan diambil, kemudian dijual, ditacap sedikit, dijual. Kan mungkin teman-teman juga nanti udah udah di fase yang akhirnya, oh eh, kita beli ini terus kita jual lagi gitu. Karena ini pun saya lakukan di awal-awal, saya nggak punya dana, saya urunan sama teman-teman di kantor yang pada punya duit nih, teman-teman yang banyak duitnya saya ajakin gitu, mau nggak beli ini, beli ini, beli ini, mereka mau dan mereka sudah merasakan keuntungannya. Gitu. Kan banyak nih, kita cuma bisa cari pembeli, tapi kenapa nggak kita beli aja gitu. Ini saya juga apa namanya di Prima Group juga sudah mulai banyak yang seperti ini. Next. Nah, mungkin saya berbeda dengan teman-teman Gen Z atau generasi milenial sekalipun, tapi saya pengen bagaimana caranya supaya mereka mereka tetap hafal atau mengenal saya sebagai agen properti. Kadang-kadang saya nulis seperti ini nih. Saya bikin begini untuk bikin di status, saya bikin ini untuk di share di Instagram, saya share ini juga untuk di klien-klien sekedar menyapa supaya saya masih hidup nih, saya masih sebagai agent gitu. Saya tulis mie instan, ingat Indomie. Air mineral, ingat Aqua. Oke, bentar-bentar. Properti, ingat Santi Suntea, Century Primarket 2 dengan nomor teleponnya. Ini bagian daripada kita untuk selalu, apa ya, kalau biar FYP Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kita tetap oh harus ya. melakukan Masih gimana yang caranya ngomong supaya kita tadi. tetap dikenal. Gitu. Jadi kalau kalau ini, kalau properti ingat Santi Suntea ya Pak, gitu. Oke, Belum next. ada orang. Saya enggak. Nah, cara-cara kreatif yang biasa saya lakukan adalah after sale saya selalu memberikan cindera mata ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang suka bawain kue, bawain bunga misalnya, atau bawain apa gitu kan. Mungkin kalau cuma sekedar kue, habis itu dimakan lupa gitu ya. Nah, saya membuat sesuatu yang apa sih yang kira-kira bisa diingat sama klien, nggak lupa sama saya, tetapi juga cost-nya nggak terlalu besar. Saya biasanya membuatkan e-tol. E-tol ini saya isi 50.000. Ya, kan kita jualan rumah dapat komisi berapa juta ya? Berapa belasan juta, puluhan juta. Kita bikin e-tol, dikasih nama penjual dan pembelinya. Kita tulis namanya, kemudian di belakangnya kita tetap tempel nama kita. Jadi mereka juga mau buang namanya mereka kan sayang ya. Kalau e-tol itu kan antara berguna sama enggak gitu. Mungkin teman-teman bisa bisa apa namanya bikin Century di belakangnya, terus di depannya itu nama si kliennya. Dan ini saya lakukan hanya untuk orang-orang yang sudah bertransaksi jual sama saya. Jadi saya misalnya saya sebagai pelisting, kemudian ada yang membawa buyer. Nah, saya tidak membuatkan buyer itu karena kan saya berarti kan menyalahi menyalahi ini ya cross selling jadinya. Jadi saya untuk klien-klien saya aja gitu. Dan itu disimpan sama mereka itu pasti disimpan e-tol ini. Kalau kita kasih gelas atau mug gitu ya, ya mungkin ditaruhnya di buat si Mbak gitu kan. Logo gelas Century ya udah taruh di Mbak atau misalnya kita taruhin dulu saya bikinnya asbak. Asbak ini buat di taman gitu. Cuman kan sama sama seperti saya ngajarin ngerokok jadinya ya. Jadi akhirnya saya begitu itol saya bikin kartu ini setiap ada transaksi. Tapi saya bikinnya ini hanya untuk transaksi jual aja. Kalau yang sewa kan mungkin fee-nya kecil ya. Jadi saya nggak bikin itu. Next. Nah, cara kreatif yang lain adalah pada saat kita closing unit-unit yang eh, sudah terjual dan kebetulan misalnya mereka itu ada salah satu public figure atau politisi atau orang-orang terkenal,
kita bisa minta testimoni buat branding kita. Jadi eh, kita boleh minta 1 menit videonya untuk mengucapkan ucapan apa kepuasan mereka di bertransaksi dengan Century misalnya gitu. Atau misalnya waktu itu lagi musim Gracia Poli ya. Gracia Poli itu pada saat juara di Olimpiade itu eh, kebetulan lagi bertransaksi sama saya. Jadi kan lagi banyak fansnya kan. Nah itu saya mintain testimoni video dengan menyebutkan nama Santi Suntea. Itu bagian dari branding juga. Mungkin bisa di setel ya Pak Ari? Di setel aja, Bu. Ya, Sebentar, sebentar. Nih agak ketutup ininya. Sebentar, sebentar ya, Bu. Saya ya. tarik dikit. Oke. Terima kasih Century 21. Terima kasih. Terima kasih. Chelsea Olivia. Ini Chelsea Olivia dengan Glenn Alinsky. Kemudian yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Judi Antoni, Wamen ATM PN. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Santi Suntea. nah ini Selain juga berdoa, branding juga. Bu Santi diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Judi Antoni. Ini siapa ya, Bu? Ini Menteri Kehutanan Pak Yeay, Anthony. Teh Ini Santi, ini banyak Cesar Hito. umur, sehat selalu. Biar apa yang jadi harapan dan semua cita-citanya Teh Santi tercapai ini tahun. Felicia. Terus juga buat Century Prima Arcade 2. Oke. Selamat Ini Santi yang sudah masuk ke top 7 kategori nasional di Century Indonesia. Sukses terus ya. Oh, ini Gracia Poli. Halo, saya Gracia Poli. Saya mengucapkan selamat buat Bu Santi Suntea yang meraih penghargaan sebagai Marketing Associate ke-7 kategori nasional Senturi 21 Indonesia. Selamat ya, Bu. Nah, ini bagian dari contoh-contoh testimoni yang mungkin berguna untuk branding kita ya. Oh, mereka juga menitipkan kepada Santi Suntea, saya juga gitu. Ini bagian dari branding dan bagian dari kreativitas. Jadi nggak usah malu-malu. Wah, ngapain sih norak? Enggak norak. Kita lagi membranding gitu. Lakukan aja nggak apa-apa. Mereka juga seneng kok. Itu ini bagian dari beberapa contoh-contoh testimoni gitu ya. Tapi juga nggak harus public figure. Testimoni ini juga bisa buat orang yang benar-benar puas sama pelayanan kita sehingga mereka boleh nggak Bu 1 menit aja eh, cerita tentang Santi Suntea gitu. Pasti mereka mau. Oke. Next. Ya. Mungkin demikian dari saya, sedikit cara-cara kreativitas yang saya lakukan setiap melakukan selama saya menjadi agen properti. Tetapi ini bisa dikembangkan ya, artinya banyak sekali yang bisa kita lakukan yang sebetulnya tidak banyak yang orang lakukan. Jadi eh, buat teman-teman yang memang bingung mau ngapain, kita udah ngapain aja nih jadi agent. Kalau kita cuma datang ke kantor, orang siapa ya gitu, nggak terlalu menjual nama kita ya, kita harus membranding diri kita dengan cara-cara kreatif. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik. Luar biasa. Boleh plus dulu dong, teman-teman. Luar biasa ya. Eh, Bu Santi sudah dengan luar biasa membagikan hal-hal kreatif yang tadi disinggung. Kayaknya itu yang nulis seperti bahasa Pak Gatot tuh ya. Bu Santi dikenal sebagai seorang marketing yang out of the box gitu. Jadi kalau ide-ide itu bermunculan, ini mau langsung dieksekusi atau didiemin nih gitu kata kata akun Century 21 Prima Market gitu. Iya. Oke,
Bro and Sis, saya yakin nih banyak banget yang mau digali ya. Waktu kita nggak banyak, jadi tolong raise hand dulu. Raise hand dan nanti Bu Santi akan jawab juga mungkin simple. Karena saya yakin banyak nih pertanyaannya nih ya. Dari Bro and Sis semua kalau mau didalamin. Saya kasih kesempatan dari Pak Sony dulu nih. Century 21 Citra Garden. Silakan Pak Sony, singkat, padat. Selamat pagi Bu Santi. Bu mau Selamat tanya ya pagi Bu ya Pak Sony. mengenai yang tadi aktivitas blasting Bu ya. Saya melakukan aktivitas blasting Bu. Cuma ya itu Bu, baru 20-an saya kirim, tiba-tiba kena ban Bu. Nah ini gimana cara ngindarin bannya ya Bu ya? Oke. Siap Pak Sony. Thank you pertanyaannya. Blasting kena ban. Gimana Bu Santi? eh jadi kalau kita langsung blasting, ini juga saya pernah di ban, tapi terus saya minta mohon-mohon sama WhatsApp ya untuk dibukakan bandnya gitu ya. Tapi kalau kita nanti pakai nomor baru lagi, nanti di ban lagi gitu, karena mereka kan nggak nge-save nomor kita. Jadi caranya jangan langsung broadcast, tetapi kita di awal share 55 aja. Kita kayak Hmm. ngetik, memang memang butuh waktu ya, tapi percayalah ini nggak akan jadi di ban. Hmm. Maksudnya Gitu. 55? Kita Ya, ya, siap, nge-share-nya siap, itu siap. 5 kan kalau broadcast itu kita mau pilih ini supaya kekirim semua kita ambil apa namanya cara WhatsApp yang di broadcast kan ya. Atau minta kita blasting langsung klik 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 semua. Nah, ini 55 aja. Karena kalau 5 itu masih dianggap wajar. Kan Kalau 5 bukan kan bukan blast ya Bu, berarti share ya, pesan ya. Kan betul. dibatasi dengan 5 nomor ya. 5 nomor aja dulu 5, nanti habis itu 5 lagi. Jadi kita nggak klik ngepiknya itu jangan langsung 100 gitu. Kalau dulu-dulu masih nggak kena ban, tapi kita 5 dulu, nanti udah selesai 5 lagi gitu. Kita kalau ngeblast itu dalam satu klaster aja bisa 3 hari nggak selesai. 5, 5, 5, 5, tapi aman. Tuh, dan memang harus yang kira-kiranya kita langsung menyapa ownernya, buyernya atau klien yang ada di kontak. Jangan kita cuman kayak ngasih sampah aja. Kan suka ada nih yatim piatu misalnya gini nih gitu kan orang pasti banyak yang ngeblas atau apa promo apa misalnya gitu. Nah, kita nunjukin Bapak sebutin misalnya Pak Hari, apa kabar? Assalamualaikum Pak Hari gitu. Kita menyapa ke orangnya. Gitu sih Pak Sony yang saya Berarti lakukan nggak di maksudnya band. satu-satu ya Bu ya. Jadi Lima, ibarat lima. Ya, Kalau share share pesan bisa 5 Pak Sony maksimal 5 5 nomor bisa. oke, oke. Mm-mm, Baik, bisa. baik, baik. Iya, Jadi baik. bukan pakai fitur broadcast, ya, tapi pakai share pesan kayak ya. gitu. Oke, Kelima-lima dulu. oke, baik, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Ya. Pak Sony. Baik, selanjutnya dari Century 21 Grand Pajajaran. Boleh bertanya dengan singkat karena waktu kita terbatas. Bu Santi, apa kabar Desi, Bu? Iya, Bu Desi, Iya. apa kabar? Baik, Bu Santi, saya terbetik yang mengatakan tadi Ibu sampai 3 hari untuk share ke satu klaster, kata Ibu ya. Ya, Bu, yang saya mau tanyakan ke satu klaster itu kan banyak unit ya. Kalau Ibu mau nge-share seperti itu 55 per 5 kontak, berarti Ibu punya kontaknya ya Bu ya di satu klaster itu. Bu kasih tipnya dong supaya kita bisa tahu siapa pemiliknya begitu. Oke, Terima kasih. silakan. Terima kasih Bu Desi pertanyaannya. eh, bantu jawab ya Bu Desi. Jadi cara-cara saya memang agak sedikit aneh mungkin ya di mata orang-orang, tapi saya memang lakukan. Jadi saya ini terbiasa untuk masuk ke grup warga. Jadi misalnya saya ketemu sama teman, dia ada di klaster A gitu ya, klaster Kebayoran misalnya. Terus saya pendekatan sama dia, kamu aktif nggak di grup gitu kan? Kamu aktif nggak di grup? Oh, lumayan sih aktif ininya gitu. Coba lihat dong grupnya kayak gimana. Misalnya saya ngobrol gitu. Terus, saya kan sekarang jadi agent properti. Lu mau nggak bantuin gue gitu misalnya? Mau nggak bantuin? Bantuin apa?
bantuin, minta tolong di invite, nanti gue keluar lagi gitu. Keluar lagi dari grup itu, bilang salah nomor atau misalnya atau apa banyak lah, banyak alasan gitu ya. Terus eh, nanti bilang, aduh nggak enak nih, apa namanya, nggak enak kalau masuk ke warga gitu kan, ke grup warga gitu kan. Ya udah di data warga sini deh di capture banyak misalnya ada teman yang keberatan untuk ngasih data atau memasukkan kita ke dalam data warga nanti dia ya udah nih grupnya ini terus kita capture nanti dari situ saya save satu-satu supaya dapat database saya itu sebanyak-banyaknya harus punya database kemudian kita datang ke developer kita datang ke developer bernego Pak boleh nggak saya kan jadi agent nih memang rata-rata mereka kan nggak akan mau ya tapi dengan pendekatan kita cara-cara misalnya kita ajakin makan lah atau misalnya ini nanti mereka kalau misalnya dapat informasi apa namanya dapat informasi rumah yang dijual kita terus terjual sama kita ya mereka juga dapat referral gitu dan misalnya ada klien mau jual rumahnya terus saya tahu klien ini orang kaya waktu itu di Bintaro ini kan ada sekolah Global Jaya International School ya yang artisnya itu apa isinya tuh artis-artis wah pokoknya banyak lah orang-orang berduit semua nah saya bilang Bu boleh nggak saya dimasukkan ke grup itu nanti saya bantu jualin rumah ibu Tuh. Satu angkatan akhirnya saya dapat sampai berapa angkatan saya di-invite terus. Jadi saya bisa nge-save nomornya. Nomor-nomor itulah yang saya pakai untuk nge-save dan untuk blasting. Jadi tiba-tiba oh saya dapat nomor ibu karena saya ada di grup warga ini, saya grup ini. Jadi sampai sekarang rumah saya satu tapi saya terdaftar di mungkin 10 klaster. Ada nama saya di situ. Gitu. Keren. Itu memerlukan apa mental yang kuat ya Bu Santi. Memerlukan apa, Bu? Mental yang kuat. Iya, perlu lah, Bu. Nanti kita Ya. juga misalnya kita bantu klien kan, misalnya rumah kita habis jual beli gitu kan. Kita ketemu sama ibu RT-nya atau misalnya ibu bendaharanya, Pak, boleh nggak saya di-invite? Ini rumahnya belum dihuni, tapi saya sebagai penanggung jawab di rumah ini, boleh saya dimasukin ke warga supaya kalau ada informasi tentang pembayaran atau segala macam, saya bisa update ke buyer gitu. Bayarnya lagi sibuk soalnya gitu. Ownernya lagi sibuk, misalnya pemilik yang baru sibuk. Nanti nama saya di-invite di warga. Nanti setelah warganya masuk saya keluar, tapi kan saya udah sempat nge-save nomornya di situ. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak Bu Santi. Mungkin kita boleh coba. Boleh, silakan Ibu. Oke, Ya, siap. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Di sini ada di kolom chat sih, tadi berkaitan sama perbaikan rumah ya Bu ya. Itu ada yang menanyakan, Ibu menanggung biayanya berarti ya. Tadi ada yang bertanya, apakah biayanya mungkin dibebankan kepada owner atau gimana gitu. Ya. Ya tentunya pasti dibebankan kepada owner lah ya. Kalau misalnya rumahnya kita perbaiki, nanti kita fee-nya 40 juta, per renovasi 50 juta, boncos Oh, dong ya. berarti kita talangin dulu gitu Kita maksudnya. talangin dulu, kita talangin dulu Oke. supaya punya harga. Tapi jangan sembarangan rumah yang lain direnovasi. Ini sebetulnya misalnya cuma butuh touch up sedikit atau misalnya supaya kita bisa mengeksklusifkan, ya kita harus bisa menjual. Sampai ada klien yang akhirnya gini, Bu Santi, saya dengan saya dapat informasi saya mau jual rumah, tapi katanya rumahnya direnovasi dulu sama ibu ya. Waduh, enggak Pak. Katanya nggak gitu gitu. Tapi kita memperbaiki kalau misalnya ini sebetulnya bisa terjual cepat. Cuman orang itu ilfil karena spanduknya terlalu banyak, rumahnya kotor, ada bocor-bocor, kemudian nggak siap huni. Ya kalau memang kita bisa yakin bahwa manggil tukang nih cuman habis berapa, ya udah kita bebani nanti Pak. Ini saya perbaiki, saya naikin harganya ya daripada soalnya rumah ini udah lama nggak terjual misalnya gitu. Dan itu berhasil, Hmm. berhasil dan dapat nilai tinggi. Saya pernah ditanya juga sama klien, emang ibu mau keluar ratusan juta hanya untuk memperbaiki rumah saya? Saya jawab iya. Padahal saya tahu memperbaikinya nggak segitu. Berarti butuh butuh pengetahuan juga ya Bu berkaitan dengan biaya-biaya Ya renov kita dan tinggal panggil sebagainya. tukang aja. Kita tinggal Hmm. kan pasti ada tukang lah. Kalau jadi agent kan harus palu gada ya. Punya tukang kitchen set, punya tukang eh, apa gorden, punya tukang
bangunan gitu. Nah, itu kan Ya, bisa ini berapa nih kalau benerin ini gitu. oke. Nah, Bu, ada pertanyaan tentang durasi atau frekuensi blasting WhatsApp. Tadi sih sempat tersebut ada 2 bulan ya, kalau nggak salah Ya. ya, Bu ya. 2 bulan sekali ya, kira-kira ya. Karena kalau keseringan katanya takut diblokir gitu. Ya, dan orang kan juga enak ya informasi yang sama. Tapi kalau kita ditunggu, wajar lah kalau 2 bulan itu blasting. Hmm. Isinya kurang lebih mirip yang tadi ya, Bu. Berarti Ya, kita sapa. ada info-info, ada buyer yang cari daerah ini gitu ya. Ya, sebenarnya informasi bayarnya nggak usah jujur-jujur banget ya. Kita misalnya, saya punya klien sewa 50 sampai 100 juta 1 tahun. Nah, misalnya maunya ini, misalnya. Terus saya cari kafling yang 100, saya cari kafling yang 300. Terus saya cari rumah yang ada kolam renangnya. Pasti dari sekian spek yang kita minta, ada orang yang punya spek itu. Ada juga orang, Hmm. wah saya punya tapi ada kolam renangnya tapi luasnya segini. Enggak apa-apa Bu, boleh ya saya bantu pasarin, saya tawarin siapa tahu cocok. Nah, itu udah jadi listing juga. Hmm. Oke, oke. Bikin spek sebanyak mungkin supaya orang merasa bahwa yang rumah dia itu layak untuk dipasarkan di kita karena saya punya buyer potensial di situ gitu. Oke, oke. Siap, siap. Nah, ini ada pertanyaan cara Ibu promosi atau branding melalui media sosial itu seperti apa? Kata Pak Dimas, Sentir 21 United. Nah, kalau kita promosi branding segala macam kan pasti ada di Instastory, kemudian juga sekarang kan udah ada IG Ads, Meta Ads ya kan. Terus juga ada beberapa pasang status. Kalau saya itu banyak buyer dari pasang status. Jadi dari kalau kita pasang status nanti yang ngelihat itu bisa 300, 400 orang karena data kontak kita kan udah banyak di save sama mereka gitu. Sekedar untuk saya masih ada nih. Nah, branding itu pun juga saya lakukan kalau misalnya saya dapat reward jalan-jalan ke ini, saya pasang ke status, ya itu buat branding. Oh, bener ya, ini jualan, jualan propertinya banyak, jadi saya pantas lah untuk memilih Santi Suntea gitu. Jadi Oke, saya Bu. branding eh, ke ya, status dan segala macam. di statusnya 300 Bu, yang viewer. Ya, Berarti 300. oke. Ada nggak di ruangan ini yang lebih dari 300 kalau naikin story nih 24 jam dapat Bukan story 300 ya, viewer? tapi status WA. Iya, status WA, status WA, Hmm. status WhatsApp gitu. Ini lumayan banyak sih menurut saya, Bu. Terus proses supaya jadi banyak, apakah dari dulu 300 atau mungkin gimana, Bu, prosesnya? Karena saya sering blasting awal-awal, jadi mereka kan cukup tahu. Mereka tuh kan terekam terbrainwash itu sudah di blasting, masih dikasih flyer, masih ngeliatin spanduk di jalan, masih sering disapa. Jadi mereka udah lumayan kenal gitu. Sama seperti kalau kita lihat di jalan-jalan ada orang ngelemparin kertas pakai benang merah tulisannya Aqua Galon gas gitu ya. Terus apa namanya air mineral gitu kan. Mereka lempar-lemparin. Biasanya dipungut tuh sama si pembantu rumah tangganya digantung. Kalau itu stiker ditempel di kulkas gitu. Nah, saya tuh melakukan itu terus, flyering terus. Flyer, 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 pastilah diambil salah satu dan kalau udah mereka udah terima, pada saat ngejual rumah, mereka akan ngelihat keaktifan kita juga. Ini aktif nih, niat banget nih rumahnya. Wah, sampai dia nyetak nih kayak gini gitu. Nanti udah sampai di jalan di kemacetan dia ngeliat lagi. Oh, itu Santi Suntia. Wah, dia nyebarin flyer juga. Nanti kan kan kelihatan tuh kalau kita pasang WhatsApp status WhatsApp ini. Kalau kebetulan saya pasang status yang kemarin cuman ada 200-an yang ini nih yang jadi pembicara Banyak. ini. Hmm. Cuma 200 karena memang saya apa namanya? Cuman masang itu aja. Biasanya tuh di atas itu viewersnya dan dan kekepuan mereka tuh ada aja kan ya. Kita pasang status apa. Dan satu lagi ini, kalau kita udah memutuskan jadi agen properti, jangan pernah pasang status maki-maki orang, kecewa atau nunjukin aktivitas kita yang negatif. Karena Hmm. itu ternyata membawa kita ke penilaian mereka. Salah satu teman saya itu dulu di brand lain, dia nulis gini, mager banget mau antar buyer, mendingan nonton drakor. Dia pasang status begitu. Dan dia ternyata
ngefek kemana-mana. Dan kebetulan si buyer itu bercerita juga ke saya, ini ada agent, saya mau minta dia statusnya mager, memilih nonton drakor daripada antar buyer. Jadi yang status-status negatifnya jangan ya, jangan dipasang gitu, itu bahaya. Mendingan kita alhamdulillah close, tes sold, alhamdulillah AJB, bentar lagi OTW notaris, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Pamer-pamer untuk branding nggak apa-apa kok, itu branding bukan pamer gitu. Siap, siap. Oke, oke. Bu, saya mau coba sedikit, ini karena belum ada yang tanya lagi ya. Yang bukan unik sebenarnya ya, Bu. Namanya pasang spanduk. Kita banyak agent sudah tahu, tapi Ibu mampu melakukannya secara konsisten. Kemudian biayanya juga mungkin karena buat Ibu dengan mindset apa ya, mindset ya kita kan Takar bisnis lang. ya Bu di sini ya. Itu ya sedikit mungkin gitu ya. Tapi buat yang lain ya nggak tahu juga karena ya ini bekerja nggak sih sebenarnya gitu-gitu. Itu boleh nggak Bu? Eh, Situasi itu mungkin Ibu paham ya bagaimana Ya, agent ya, harus ya, ya. mengeluarkan uang segitu Ya, banyak gitu. Kan lumayan juga tuh Bu. Apalagi ya, dicopot pasang lagi, copot pasang lagi gitu. ya. Saya itu berawal dari kantor agen bendera lain, kemudian jadi agen itu cuma sebentar, cuma 5 bulan. Kemudian saya memutuskan untuk jadi broker tradisional selama 1 tahun. Bagaimana orang tahu saya sebagai broker tradisional kalau saya tidak membranding? Maka saya mencari listing lah sebanyak-banyaknya dan memasang spanduk di jalan supaya mereka tahu bahwa saya bukan bukan broker tradisional yang sama seperti security dan lain-lainnya. Jadi saya tetap berpakaian rapi, duduk di meja, siap berangkat gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa sih buat ini branding, kita kita contohkan dengan ada seorang ibu-ibu yang mau jualan gado-gado, ya, jualan gado-gado. Jualan gado-gado itu dia datang ke tempat salah satu mungkin area gitu ya. Terus dia bilang, saya mau jualan gado-gado di sini boleh nggak? Boleh, tapi bayar sewa. Berapa sewanya? 1 juta sebulan. Oke, 1 juta. Kemudian dia beli spanduk untuk pasang tulis dijual gado-gado. Iya, dia pasang spanduk dijual gado-gado. Kemudian dia beli ulekan, ya. Kemudian dia beli sayur-sayuran, dia beli bumbu kacang, dia beli plastik untuk bungkus, dia beli karet buat bungkus, dia beli peralatan itu untuk menjual gado-gado yang harganya 15.000, ya. Sewa, dia beli ulekan, beli total 2 juta. Tapi itu pun belum tentu ada yang beli. Di hari pertama sampai hari 1 minggu mungkin belum ada yang beli. Dan ada resiko basi. Sayuran yang sudah dimasak, direbus sama dia, dimasak terus nggak ada yang beli kan jadi rusak ya. Besoknya dia beli lagi sayur lagi, eh, dia jualan lagi nggak ada, dan dia menyiapkan 30 porsi, laku dua porsi, yang 28 porsinya lagi rugi. Ya masa kita yang mau jual miliaran nggak mau keluar duit? Tukang gado-gado yang 15 ribuan aja mau ngeluarin 2 juta, mau dia punya resiko sayurannya layu. Kita jualan miliaran loh. Ya kan? Iya. Kita jualan miliaran yang kalau dapat duit puluhan juta, belasan juta. Jadi kalau misalnya kita jualan properti miliaran, ya jangan nggak mau ngemodal. Kalau saya tidak bilang itu modal, tapi memang perangkat perang. Saya mau perang nih, saya mau dapat miliaran. Pakaian saya harus rapi, saya harus punya handphone yang bagus kameranya, saya harus punya memori yang memorinya yang 1 tera, saya harus punya kendaraan. Ya memang kita mau perang, mau dapat ratusan juta. Kita bukan tukang gado-gado yang memang kita jualan 15 ribuan. Mereka mau kok rugi. Jadi kalau saya bilang, hmm, apa namanya, wah udah buat spanduk aja saya 2.750.000 nih habisnya. Wah saya udah pesen spanduk barusan 1,5 juta. Ya nggak apa-apa kan saya mau dapat 100 juta. Kan saya mau dapat lagi besoknya 50 juta. Saya pasang sebar flyer, belum pernah rugi, belum pernah. Jadi saya beli
eh, pasang 5.000 lembar flyer, kan kita semakin banyak pesan semakin murah ya. Kemudian banyak spanduk juga, masa nggak ada yang nyangkut? Pasti nyangkut. Kalau nggak nyangkut itu pasangnya salah Hmm. gitu. Jadi kita itu bukan bukan biaya yang keluar. Memang di awal saya tahu berat. Aduh, kita kan mau cari uang kok kita harus keluar uang. Ya semuanya juga begitu. Gitu kan kita mau dapat eh, apa namanya kita mau kerja di Sudirman gaji 25 juta kan kita juga perlu ongkos nggak mungkin langsung terima gaji ini buat ongkos kamu ya kan. Ya, memang Iya. itu salah satu apa keputusan kita untuk saat kita menjadi agen properti udah tapi lakukan dengan cara-cara kreatif gimana caranya supaya bayarnya nggak mahal tapi kita tetap dapat semua. Nah ini yang saya lihat itu kan ada beberapa teman-teman yang tidak punya kemampuan apa-apa, mau beli handphone nggak bisa, yang bagusnya kendaraannya nggak ada, terus juga mau blasting nggak berani datang ke developernya gitu. Nah itu yang harus kita buka, nggak bisa dimanapun ya kita harus mau terima resikonya, kita harus mau keluar uang, kita harus mau beli perangkat. Saya ini orangnya gaptek, tapi saya selalu beli handphone yang terbaru. Kenapa? Karena saya tahu handphonenya pasti kameranya bagus meskipun cuma dipakai WhatsApp-WhatsAppan gitu ya. Tapi eh, kalau kita udah belum apa-apa mau share aja udah lemot handphonenya ya susah. Itu kan juga mengganggu. Perangkat-perangkat kita dibenerin dulu. Handphone kita harus bagus, kendaraan kita nggak harus mobil, motor boleh. Tapi kalau kita nggak ada kendaraan repot. Kemana-mana pakai Gojek. Mau ke rumah lagi ini pesan lagi Gojek. Akhirnya jadi nggak dapet apa-apa. Itu itu perangkat-perangkat kita sama seperti yang tukang gado-gado. Dia mau jualan gado-gado nggak ada ulekan. Dia mau jual gado-gado sayurnya nggak ada, ya nggak bisa. Gitu loh Pak. Siap. Oke. Terima kasih Bu Santi. Ini sharingnya luar biasa. Semoga teman-teman mendapatkan satu inspirasi dan ya mungkin di balik apa-apa yang di-sharingkan di situ ada konsistensi, ya, ada proses. Ya kita yakin juga mungkin ada proses naik turunnya juga ya Bu ya dalam proses Ya. menjalankan strategi-strategi ini karena beberapa bukan strategi baru sebenarnya, tapi konsistensi dan pola pikir ini menopang keberhasilan semua strategi yang dijalankan kalau menurut saya. Eh, di penghujung ini Bu Santi mungkin bisa memberikan sebuah apa ya eh, penutup ya kesimpulan dan penutup ya untuk merangkum sesi-sesi penjelasan yang tadi disampaikan Bu Santi. Silakan. Eh, Teman-teman, percayalah bahwa kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita tidak akan dapat apa-apa. Kita datang ke kantor, niatnya ikhtiar, sampai kantor kita tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada yang kita dapat. Kalau dibilang, wah itu karena keberuntungan jauh, kita memang harus kejar, ya. Datang datang dari rumah ke kantor sudah diniatin mau ngapain ke kantor. Kalau misalnya di kantor nggak ada orang, pasti ada MB, diskusilah sama MB. Kalau di kantor ada teman, berbicara tentang pekerjaan aja dengan teman kantor. Kalau kita nggak ada, MB-nya nggak ada, teman kantor nggak ada, kita lakukan sesuatu blasting. Jadi lakukan sesuatu seperti orang layaknya kerja kantoran. Jangan kita bekerja itu datang ke kantor terus nggak ada orang ya cuma liatin reels aja gitu ya reels IG gitu terus nggak ngapa-ngapain pulang terus terus mengeluh saya nggak closing padahal saya setiap hari udah ke kantor ya kan saya udah tiap hari loh ke kantor tapi nggak closing melakukan sesuatu nggak gitu pertanyaannya melakukan sesuatu nggak sudah blasting belum? Sudah follow up belum? Sudah ngiklan belum? Sudah IG ad belum? Sudah melakukan hal-hal kreatif belum? Sudah sebar flyer belum? Nah itu dilakukan karena nggak mungkin ada closing, nggak mungkin terjadi closing kalau kita nggak melakukan apa-apa. Itu aja sih dari saya. Jadi harus Oke, kreatif, benar-benar harus kreatif. siap. Oke, terima kasih banget nih inspirasinya pada hari ini, teman-teman.
Semoga sangat-sangat menginspirasi dan yuk intinya sih kalau dari kesimpulan tadi terus bergerak teman-teman ya. Terus bergerak, tingkatkan kreativitas ya. Rezeki itu akan mendatangi kita gitu ya. Itu closingan justru akan kita ciptakan lagi teman-teman. Yuk kita berfoto dulu sebelum diakhiri ya. Jangan lupa nanti ada polling, tolong diisi. Kita berfoto dulu. Kita mau lihat video-video pendengar hari ini yang sudah mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Coba saya mau lihat. Yuk kita foto dulu. Bu Santi, ya. C-nya jangan lupa. Yuk, yang mau masuk foto ini nih, coba sebentar. Wah, banyak yang ketik. Sebentar, sebentar. Chatnya saya matikan dulu ya. Oke. Pollingnya nanti ya, Bu. Sebentar. Saya mau screenshot gak jadi-jadi karena chatnya ke bawah-bawah nih. Oke. Oke, sip. Thank you banget. Cukup Bu Santi dan teman-teman semua. Terima kasih sekali sharingnya sekali lagi Bu Santi ya. Kita mau Makasih. akhiri sebelum polling, sambil pollingnya saya launching ya. Kita mau akhiri dengan berdoa ya. Kita mau minta nih kesediaan Bu Herina boleh? Bu Herina boleh mimpin doa kita hari ini Bu Herina? Mari teman-teman kita Ya. masuk dalam doa. Saya pimpin secara agama Kristiani. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk sharing hari ini Tuhan yang begitu bagus dan menginspirasi kami semua Tuhan. Terima kasih dari Bu Santi Suntea Tuhan. Engkau berkati Bu Santi dan Engkau juga pasti akan memberkati kami semua marketing hari ini Tuhan yang sudah mendengarkan masukan-masukan dari Bu Santi. Kiranya kami boleh melakukan di dalam pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami juga boleh semakin banyak closing dengan adanya masukan dari Bu Santi hari ini. Terima kasih pimpin kami setelah ini Tuhan, aktivitas hari ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Erina atas doa penutupnya, teman-teman. Terima kasih juga sudah hadir pada 21 Minutes Workout pada hari ini. Jangan lewatkan sesi-sesi 21 Minutes Workout pada sesi-sesi selanjutnya karena pasti akan hadir pembicara-pembicara yang sama-sama menginspirasi ya seperti hari ini. Jangan lupa juga pollingnya diisi ya, berikan kesan pesan ya, berikan penilaian juga, berikan juga masukan, inputan untuk 21 minutes ke depan untuk semakin baik lagi. Kita akhiri dengan yel-yel bersama. Yuk kita nyalakan audionya. Kita saling memberikan semangat dengan aura-aura yel-yel kita semua. Siap ya? Bro NC semua. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Century 21. Master Boner. Thank you semua. Salam sehat selalu. Thank you Bu Santi. Thank you Bu Santi. Thank you Bu Santi. Thank you. Pollingnya diisi ya, pollingnya ya. Coba saya lihat nih. Wah banyak juga ya. Polling hari ini. Ini kayak peserta yang terbanyak hari ini ya. Kalau saya lihat ya. Semoga ke depan semakin banyak lagi. Tapi hari ini paling banyak nih Bu Santi. Oh gitu. Hampir 130 akun. Ya, 130 akun luar biasa ya. Mohon maaf kalau banyak yang kurang, soalnya Thank you memang Bu. kan dia praktek ya biasanya kita. Ya, thank you banget Bu. Semoga ke depan nanti bisa ngisi-ngisi lagi Bu Amin. Santi. Terima kasih. Ya, Saya terima pamit kasih. Bu. Ya, Thank you. pamit. Ya. Gitu.